Ya pemirsa, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah Roy Suryo CS curigai polisi dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ahli digital sekaligus terlapor Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak. Baik, selamat sore. Saya ke Bung Roy terlebih dahulu. Bung Roy, apa yang masih dipersoalkan dari proses penyelidikan ini? Ya, jadi ini kita membaiki kesemuanya demi kebaikan bersama. Jadi selama ini kita lihat kepolisian itu lapor kalau melakukan misalnya penyidikan, sampainya juga penyidikan. Cuman dalam kasus ini kan kemarin dari teman-teman TPUA, ini perlu di disclaimer dulu Mbak. Saya tuh sebenarnya adalah kan bagian langsung dari TPUA. Saya bersama Dr. Rismon, Dr. Diva, itu adalah para ekspert yang direkrut ataupun dimintai tolong untuk membantu memberikan keterangan ahli di TPUA. Oke, bukan bagian langsung dari TPUA. Ya, tapi dengan hasil kemarin pengumuman dari Bareskrim Polri itu kan juga kemudian menegaskan bahwa ada beberapa proses yang mungkin tidak dilakukan dengan proper ya. Ada yang dilakukan di sana ada undangan kepada TPUA yang saya dengar. Di TPUA juga tidak diberitahu tahapannya, sehingga kita lihat Ketua TPUA Pak Salman, kemudian Sekretaris TPUA Pak Asamkan, itu pernah memasuk surat kepada Biro Presidik, ya, jadi Kepala Biro Pengawasan Penyidik, untuk kemudian melakukan perkara khusus sambil memasukkan 26 poin tadi keberatan, termasuk misalnya minta diberikan kalau ada pelapor, kemudian minta gelar perkara tersebut. Saya ini bagus untuk ke depan ya, jadi supaya kalau ada lagi itu kemudian tidak semerta-merta bisa menghentikan perkara, apalagi tidak ada kedua pihak yang mendanai. Baik, saya ke Pak Arianto. Ini kan salah satu yang dipersoalkan adalah transparansi. Sebetulnya seberapa terbuka Polri bisa mengungkap proses penyelidikan kepada publik? Sebetulnya kalau menurut penonton saya ya, polisi itu ya di dalam melakukan penyelidikan ya terutama ini ya. Tapi saya sebelum jawab itu saya akan katakan gini,
udah pasti dari pihaknya sana itu ya, dari dari pelapor lah itu pasti akan komplain ya. Seperti saya sampaikan dulu, saya sudah memprediksi ini ya, dengan melihat bukti-bukti awal yang ada yang disampaikan oleh para pelapor dan temuan-temuan dari UGM dan sebagainya, itu saya yakin itu nggak akan cukup bukti gitu kan. Makanya dulu saya menyarankan pada Barreskrim Polri itu, kalau mau dihentikan Anda sebaiknya gelar supaya nanti tidak terlalu banyak komplain gitu kan. Tapi rupanya kan Barreskrim memilih udah cepat-cepat disampaikan gitu ya. Itu tidak melanggar itu Mbak, karena di dalam yang namanya transparansi itu hanya slogan daripada Pak Kapolri bahwa kita itu melakukan tugas secara transparansi. Tetapi di dalam KUHP tidak diatur itu bahwa polisi itu kalau menyidik gitu, itu harus seperti yang saya sarankan itu dengan gelar itu. Itu kan gelar itu terbuka itu terobosan saya Pak Roy itu. Karena saya betul-betul makanya saya itu. Makanya saya hanya idealis saja, idealisnya itu dibuka supaya nanti tidak terlalu banyak komplain. Dibuka itu yang dari bukti-bukti sana ini loh, ini. Ya maksudnya dibuka itu apa? Semua pihak itu diundang, pengacaranya juga diundang, pihak terlapornya juga diundang, saksi ahli juga diundang, buktinya dikumpulkan di situ, tunjukkan ini begini ya. Nah, berarti saya berkesimpulan ini karena ini identik dan sebagainya, ini asli. Karena ini asli, maka akan saya hentikan penyelidikan ini. Silakan kalau Anda tidak terima, Anda boleh pakai upaya yang lain-lain, silahkan saja. Itu yang saya sarankan dulu. Tapi kemarin kan tidak. Nah, dengan Barreskrim menghentikan penyelidikan itu, menurut saya itu sudah benar, nggak apa-apa. Tidak melanggar aturan, karena di dalam KUHP tidak ada diatur. Yang namanya tahap penyelidikan itu ya, di dalam KUHP tidak pernah ada aturannya itu. Saya yang dulu bikin perkapnya itu, bagaimana step-stepnya itu, supaya dalam penyelidikan itu bisa bagus lah gitu. Maka tak bikin gitu. Nah, jadi sekarang kalau dituntut harus dibuka di sini itu nggak ada dasar hukumnya. Tapi untuk gini ya, polisi menurut hemat saya sekarang, Barreskrim itu sudah legalize lah, sesuai hukum tidak melanggar. Tetapi jadi tidak legitimate karena ada masyarakat yang tidak begini. Cuman masalahnya sekarang masyarakat yang protes itu ya, itu pasti dari pihak yang melapor kan gitu. Nah sekarang itu hak mereka. Jadi saya dengan ribut-ribut saya, bagi saya no problem itu. Silakan maju ngomong itu, tempuh bagaimana caranya supaya itu bisa disidik kembali. Karena kalau dia peradilan jelas nggak bisa, karena hentikannya itu di masalah penyidikan. Nah Barreskrim kalau kemarin itu mau ngirim ke penyidikan, wong dia tidak menemukan barang bukti bahwa itu kejahatan, tidak salah dong gitu. Inilah yang terjadi. Jadi sekarang kalau dari pihak yang itu tidak terima tadi akan mencoba ke Barreskrim, boleh aja mereka komplain. Tapi Barreskrim pasti tidak akan menggubris itu, karena pasti hasil ini ya, hasil yang ada di Mabes ini nanti akan dipakai pedoman oleh Polda Metro, karena polisi kan satu badan itu. Ini mengatakan ini tidak ini asli, ini temuan ini akan dijadikan bukti awal yang disampaikan di Polda Metro. Gitu. Dan kalau itu terbukti berarti pasal-pasal yang diajukan yang di Polda Metro itu bisa nanti akan dikaji apakah ini fitnah atau apa dan sebagainya, itu dikaji sebelumnya. Itu sudah risiko daripada kasus ini. Saya sudah berulang kali katakan ya, kasus ini adalah hanya membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Sementara dari pihak penggugat, dari pelapor itu dulu kan menyampaikan metode pakai scientific crime investigation yang setelah hebat. Cuman sayangnya di antara bukti-bukti yang diajukan itu kan satu pun tidak ada bukti yang dituduh ijazah palsu itu tidak ada gitu. Itulah makanya kemudian kelemahan daripada pihak pelapor itu menurut saya di situ gitu. Nah sekarang ya kita tunggu aja perkembangan. Prediksi saya pasti nanti Polda Metro pasti akan menggunakan temuan dari Barreskrim itu untuk melanjutkan kasus yang ada di Polda Metro. Hadapi itu yang di Polda Metro, menurut saya gitu Pak. Nah Bung Roy, ada kekhawatiran sebagai terlapor pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya? Ya, yang pertama saya makanya gini, setiap perkembangan itu pasti ada kemajuan. Kemajuan itu kemajuan teknologi, kemajuan juga bagaimana prosedurasi. Jadi sekali lagi salut ya, kalau kemudian tadi Pak Arianto mengakui kalau itu sekarang itu kalau dengan kemajuan zaman itu ada keterbukaan.
ada transparansi, bahkan beliaulah yang kemudian membuat Perkap atau peraturan Kapolri. Memang tadi Pak Arianto juga menyampaikan kan Mbak, bahwa tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang, betul. Tetapi kurang legitimate, atau bahkan tadi beliau mengatakan tidak legitimate ini karena kemudian ada tolakan karena sekarang itu eranya transparansi. Dulu mungkin misalnya kita ambil contoh, misalnya dulu kalau misalnya mau membuat seseorang itu mengaku, mungkin dengan cara-cara yang belum menggunakan teknologi, mungkin dengan cara-cara persuasif atau bahkan cara fisik, ya itu sudah kita hindari. Tapi kan sekarang dengan adanya AI, dengan crime science investigation, jadi artinya dengan science crime investigation itu kemudian bisa dilakukan secara detail. Ini juga jadi artinya untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, kalau kemudian dilakukan cara-cara yang lebih sains dari yang dilakukan kemarin, tidak hanya sekedar diraba, tidak hanya sekedar diperbandingkan, mungkin dengan uji karbon dating 14, kemudian dengan marker ink dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih saya. Dan misalnya yang paling sederhana saja, kalau misalnya kemarin ya Pak Arianto misalnya teman-teman di Barreskrim itu menunjukkan ijazah aslinya gitu ya, langsung gitu dipegang oleh Pak Ditbidum, atau misalnya kalau tampilkan di layar belakang itu adalah ijazah yang asli yang sudah di-scan, misalnya yang dianggap asli itu di-scan dengan sangat bagus, semua orang bisa lihat, bukan ijazah fotokopi yang kemudian ada terlipat lagi, kan kita juga tahu semua gitu. Fotokopi itu bukan bukti, sehingga sekarang kan malah jadi candaan ini Pak Arianto di masyarakat. Nggak apa-apa. Oh, kalau gitu fotokopi boleh ya? Itu temuan ini nggak masalah Pak, nggak masalah. Itu Bapak silakan aja adukan komplain-komplain gitu-gitu ya. Tapi saya saya hanya ingin menjelaskan gini ya Bu ya. Kepada masyarakat, jadi artinya, apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi itu ke teknik ya yang diajukan dia. Teman-teman menurut penilaian kami itu tidak wajar, tekniknya itu keliru gitu. Makanya itu untuk membuktikan itu, marilah kita sama-sama buktikan dengan proses peradilan yang ada gitu. Nah, proses peradilan karena sekarang udah penyelidikan dihentikan, nah, silakan pakai jalan lain. Apakah pakai petun maka bisa apa enggak? Menurut saya petun juga susah karena itu kan prosesnya sudah lebih dari berapa tahun gitu. Oke. Kalau permintaan gelar perkara khusus ini mungkin dikabulkan penyidik Pak Arianto atau tidak perlu? Saya tidak tahu. Kalau saya sih kalau berhubung sudah dihentikan masuk gelar lagi ya enggak. Oke. Kan bisa aja Pak. Enggak, ya saya yakin enggak. Ada pencalonan TNI kemudian di menjabat lagi kan boleh. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi, saya kira nggak ada masalah. Saya sudah baca ya Pak ya. Barreskrim karena kemarin sudah terlanjur gelar dan tertutup dan tidak disebutkan keluar. Sekarang suruh didesak gini suruh keluar, dia pasti nggak mau. Itu aturan dari mana gitu. Masalahnya kan gitu. Saya menyarankan kan hanya saran resikonya legitimasi di masyarakat. Resikonya ya jadi rame di masyarakat itu sudah siap dihadapi oleh Barreskrim. Tapi saya mengharap mudah-mudahan Polda Metro cepat aja jalan terus dengan penyidikan itu dan dengan cara yang lebih transparan. Itu tadi bisa penantarnya di sana gitu. Itu supaya tidak terlalu banyak dicurigai bahwa ini didikte oleh Pak Jokowi selama ini kan kayak gitu yang terjadi. Itu menangkisnya hanya dengan transparan Pak. Atau saya yakin ini masih ada kesempatan terbuka. Di Metro nanti kalau di Metro nanti terbuka Pak, itu akan kelihatan sekali Pak mana yang benar, mana yang salah. Baik, Bung Roy, masih ada upaya kalau gelar perkara khusus ini tidak dikabulkan oleh penyidik? Ya, mengikuti saja, punya prinsipalnya kan TPK. Jadi dia kan sebagai pihak yang diminta kemudian terkait kalau nanti membutuhkan keterangan saya respon kemudian notify itu kan terkait. Jadi biar prinsipal TPK yang kemudian menjalankan itu. Yang penting adalah transparansi. Jadi saya juga ingin agar dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan ke depan, Polri itu bisa kemudian legitimate, transparan di mata masyarakat sehingga tidak ada lagi raguan bagi masyarakat. Jadi saya setuju dengan Pak Arianto. Moga-moga ke depan itu bisa lebih transparan, jadi tidak membuat masyarakat tidak percaya lagi ada yang seperti itu. Kemarin masyarakat nggak percaya kan, semua jadi rugi. Ini citranya juga tidak bagus masyarakat dan juga untuk kepentingan. Baik, terima kasih banyak ahli digital Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi telah bergabung di akhir sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.